Banasura digambarkan sebagai Raja Sonetpura dalam beberapa kitab Purana. Kerajaan ini sekarang bernama Tezpur, Assam. Banasura adalah Raja Asura yang berlengan 1000 dan putra Mahabali. Silsilah Banasura. Brahma memiliki anak bernama Marici. Marici memiliki anak bernama Kasyapa. Kasyapa memiliki anak bernama Hiranyakashipu dan Hiranyaksha. Hiranyakashipu memiliki anak bernama Prahlada. Prahlada memiliki anak bernama Virocana. Virocana memiliki anak bernama Maharaja Bali. Maharaja Bali memiliki anak bernama Banasura. Beberapa sumber lain mengatakan bahwa sejak Banasura, putra Raja Asura Mahabali yang diyakini sebagai tokoh sentral dalam mitologi dan budaya Kerala, mewarisi kerajaannya dari ayahnya dan diyakini telah memerintah dari Kerala. Ada sebuah bukit bernama Bukit Banasur, dan sebuah bendungan yang bernama Bendungan Banasur Sagar yang didedikasikan untuk mengenang putra penguasa besar mereka, Banasura. Banasura adalah keturunan dari Prahlada dan anak tertua dari 100 putra Raja Bali. Karena dia menyukai Dewa Siwa sejak kecil, dia bermeditasi dan menyembah dengan keras untuk menyenangkan Dewa Siwa ketika dia dewasa. Banasura memuja Siwa. Banasura merupakan seorang pemuja Siwa yang taat. Dia menggunakan 1000 lengannya untuk memainkan mridanga yang merupakan gendang dari India ketika Siwa melakukan tarian Tandawa. Dewa Siwa muncul di hadapannya dan memberinya anugerah 1000 senjata yang membuatnya sangat kuat. Banasura juga meminta anugerah agar Siwa akan selalu melindunginya setiap kali Banasura dalam masalah dan Dewa Siwa mengabulkannya juga. Setelah mendapat anugerah dari Dewa Siwa, Banasura mulai menjadi seorang yang egois dan sombong. Dia bahkan menyerang Kailasa, tempat tinggal Dewa Siwa. Melihat ini Dewa Siwa marah dan mengingatkannya bahwa kematiannya sudah dekat. Dewa Siwa juga mengingatkannya bahwa alasan kematiannya telah dekat dan dia akan melihat kematiannya ketika bendera di gerbang kerajaannya akan dipatahkan. Usha putri Banasura. Banasura memiliki seorang putri yang bernama Usha yang melihat seorang pangeran tampan dalam mimpinya dan jatuh cinta padanya. Suatu hari dia memberitahu salah satu pembantunya, Citralekha, tentang mimpinya. Citralekha adalah teman Usha yang merupakan putri dari Kumbanda, menteri Banasura. Citralekha adalah seorang seniman berbakat yang membantu Usha untuk menggambarkan pemuda yang terlihat dalam mimpinya dengan membuat sketsa sang pangeran tampan. Citralekha dengan kekuatan supranaturalnya menggambarkan sang pangeran yang terlihat dalam mimpi Usha. Usha membenarkan bahwa gambar itu adalah orang yang sama yang dilihatnya dalam mimpinya. Citralekha memberitahu bahwa pangeran itu adalah Aniruddha, cucu Sri Krishna. Usha meminta Citralekha untuk membawa Aniruddha kepadanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hindu Indonesia. Setelah Citralekha mencapai Dwaraka dan membuat Aniruddha tertidur. Kemudian Citralekha membawa Aniruddha ke istana Banasura saat dia masih tidur. Ketika Aniruddha bangun, dia menemukan dirinya di depan Usha. Usha kemudian menjelaskan tentang mimpinya dan bagaimana dia jatuh cinta padanya. Aniruddha melihat keindahan dan kecantikan Usha menjadi jatuh cinta padanya. Mereka tinggal bersama di kamar Usha selama beberapa hari. Saat Aniruddha tinggal bersama Usha, bendera di gerbang kerajaan patah dan terjatuh. Melihat hal ini Banasura menjadi curiga bahwa ada orang luar di istananya. Ketika Banasura mengetahui tentang kisah cinta antara Aniruddha dan Usha ini, dengan marah, dia mengurung Usha di sebuah benteng di atas bukit kecil. Benteng ini dikelilingi oleh api dari semua sisi. Bukit kecil ini terletak di jantung Tezpur saat ini. Banasura mengirim pasukan untuk menangkap Aniruddha, tetapi dia bertarung dengan gagah berani dan mengalahkan mereka. Banasura kemudian menggunakan kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Siwa, mengikat Aniruddha dengan ular dan memenjarakan Aniruddha.
Pertarungan Siwa melawan Krishna. Sementara itu, di Dwaraka terjadi kegemparan karena Aniruddha telah hilang dari Dwaraka. Narada menceritakan seluruh rangkaian kejadian kepada Krishna. Krishna, bersama dengan Balarama, Pradyumna dan Satyaki, memimpin pasukan sebanyak 12 Akshauhini. Balarama dengan kekuatannya menghancurkan semua pasukan Banasura. Mereka merebut Sonitpura dari semua sisi. Banasura juga menyerang pasukan Krishna dengan kekuatan yang sama, tetapi ia mulai merasa tidak berdaya di depan Sri Krishna. Kemudian Banasura berdoa kepada Dewa Siwa untuk menolongnya melawan Krishna dan pasukannya. Dewa Siwa terikat dengan anugerahnya yang diberikan kepada Banasura. Karena anugerahnya Siwa datang untuk membantu dan menyelamatkan Banasura. Dewa Siwa datang dengan anaknya Kartikeya dan bala tentara Gana dan memulai berperang dengan Krishna untuk melindungi Banasura. Siwa dan Krishna mulai bertarung satu sama lain. Ketika Krishna mengetahui bahwa dia tidak berdaya untuk membunuh Banasura karena Siwa melindunginya. Kemudian Krishna berdoa kepada Dewa Siwa dalam hati. Pada saat itu Dewa Siwa memberinya cara untuk diikuti agar dapat mengalahkan Banasura. Krishna menembakkan anak panah bernama Jurumnastra yang membuat Dewa Siwa tertidur. Setelah itu, Krishna mengeluarkan cakra Sudarshananya dan memotong ke 1000 lengan Banasura. Dan akhirnya Krishna memerintahkan cakra Sudarshana untuk memotong kepala Banasura. Pada saat itu Siwa bangun dan menahan cakra tersebut. Siwa kemudian memohon kepada Krishna untuk memaafkan Banasura karena dia adalah salah satu pemuja besarnya. Melihat keadaan tersebut, Banasura pun merasa malu dan meminta maaf. Dia juga berjanji untuk menurunkan kesombongannya dan menjadi baik di masa depan. Banasura kemudian menikahkan Aniruddha dan Usha dan memberikan mereka kepada Krishna dengan hormat. Aniruddha dan Usha kemudian melahirkan Vajra, cucu Pradyumna dan cicit dari Krishna dan Rukmini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hindu Indonesia.